Nama saya Raka, seorang jurnalis investigasi muda berusia 25 tahun yang aktif membagikan konten bertema misteri dan urban legend. Wajahnya serius, namun bersemangat. Halo semuanya, Raka di sini. Hari ini gue dapet cerita yang agak aneh. Bukan dari media, bukan dari buku sejarah, tapi dari komentar netizen yang terus muncul berulang. Bang, coba ke desa Pagersari. Nggak ada di Google Maps, bang. Serius, desa yang nggak bisa dicari di Maps. Komentar itu semula dianggap lelucon. Tapi, setelah dicek, memang tidak ada desa bernama Pagersari dalam peta digital manapun. Bahkan setelah Raka mencoba berbagai aplikasi pemetaan dan peta konvensional, hasilnya tetap nihil. Namun satu hal mencurigakan muncul. Ada beberapa pengguna dengan akun baru yang mengirimkan koordinat samar, sebuah titik di pinggiran hutan kendeng. Dorongan rasa ingin tahu memaksa Raka menyusun rencana liputan. Ia mengemas peralatan lengkap: drone, kamera utama, kamera cadangan, voice recorder, GPS manual, dan power bank. Ia juga mencetak peta wilayah sekitar hutan kendeng dari arsip lama. Perjalanan menuju koordinat tersebut memakan waktu hampir 2 hari, melewati jalan rusak dan jalur sempit di kaki gunung. Dalam perjalanan, Raka berhenti di sebuah warung bensin eceran untuk bertanya arah. Seorang bapak tua dengan mata sayu dan topi caping menatapnya lama. Pagersari? Kalau kau nyasar ke sana, jangan pernah bicara soal dunia luar. Di sana, waktu nggak sama. Raka menganggapnya bualan, tapi ia tetap mencatat semua yang ia dengar. Sesuai prinsipnya, jangan abaikan informasi sekecil apapun. Saat mendekati titik koordinat, sinyal HP mulai hilang. Layar HP menunjukkan jam 4:44 dan tidak berubah lagi. Semua alat elektronik mulai bermasalah. Bahkan drone-nya yang baru saja diisi daya tiba-tiba tidak bisa terbang. Namun, tekad Raka sudah bulat setelah menembus rimbunnya hutan dan kabut tipis. Akhirnya ia menemukan gapura kayu berlumut dengan tulisan tangan berukir, "Selamat datang di Pagersari." Raka terpaku. Tak ada bendera, tak ada tanda kehidupan modern, hanya deretan rumah kayu tua, suara serangga malam, dan hawa dingin yang menusuk tanpa sebab. Ia menyalakan kamera untuk merekam, namun tak ada satupun yang menyala. Oke, ini aneh. Semua alat mati, termasuk jam tangan gue. Tapi gue udah di sini. Gue akan masuk. Saat melangkahkan kaki pertama ke jalan tanah desa itu, seorang wanita tua muncul perlahan dari balik pohon beringin besar di tengah lapangan desa. Wajahnya tenang, namun matanya tajam, mengamati Raka. "Kamu tamu pertama sejak lama sekali." "Bu, ini desa Pagersari ya?" "Benar. Tapi kami sudah tak dikunjungi siapapun sejak 1965. Suara si wanita merayap ke telinga Raka seperti bisikan dari masa lalu. Kabut makin tebal dan desiran angin seperti membawa pesan, jangan terlalu dalam. Namun bagi Raka, ini baru permulaan. Wanita tua itu bernama Mbok Sarmi. Usianya tak diketahui pasti, namun ia mengaku sebagai penjaga adat desa. Dengan tenang, ia mengajak Raka masuk ke rumah utamanya. Bangunan kayu beratap rumbia dengan anyaman bambu pada dindingnya. "Kamu boleh tinggal, asal paham peraturan," ucapnya pelan. Pagersari bukan desa biasa. Di dalam rumah, suasana sunyi dan dingin seperti di luar. Tidak ada listrik, tidak ada televisi, hanya lampu minyak dan aroma kayu terbakar. Raka membuka buku catatannya. Peraturan. Mbok Sarmi mengangguk. Pertama, tidak boleh menyebut nama kota di luar desa. Kedua, tidak boleh merekam atau membawa keluar barang dari desa. Ketiga, harus ikut kegiatan warga setiap malam Jumat Kliwon. Kalau dilanggar, tanya Raka. Desa ini akan menelannya. Raka mencatat. Meski hatinya mulai diliputi kegelisahan, saat malam tiba, suasana desa makin mencekam. Kabut tak kunjung hilang. Raka mendengar suara gamelan samar dari arah balai desa.
Ia pun berjalan ke sana dan menemukan puluhan warga duduk melingkar. Semua mengenakan pakaian tradisional hitam. Seorang pemuda berusia sekitar 30 an berdiri di tengah, wajahnya kaku namun berwibawa. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Cipto, kepala pemuda desa. Kamu tamu pertama sejak bapak kami menghilang tahun 1965, katanya. Kau akan tinggal di sini setidaknya sampai desa ini selesai memilih. Memilih? Apa? Apakah kau layak menjadi pengganti? Ucapan itu menggantung di udara. Raka merasa seolah semua mata memandangnya dengan harapan atau mungkin peringatan. Malam itu, ia tidur di rumah Mbok Sarmi, namun tidurnya tak tenang. Dalam mimpinya, ia melihat sosok pria tua berjubah putih berdiri di tengah lapangan desa. Pria itu menunjuk padanya dan berkata, "Kau harus memilih. Pergi sekarang atau terjebak selamanya." Raka terbangun dengan keringat dingin. Jam tangannya tetap berhenti di pukul 04,44. Tapi di luar jendela, cahaya pagi belum juga muncul. Raka bangun dari tidurnya dengan jantung berdebar. Mimpi pria tua berjubah putih masih membekas jelas di benaknya. Ia mengecek jam tangannya masih menunjukkan jam 4:44. Tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada tanda pagi. Ia keluar rumah. Kabut masih menyelimuti desa. Udara seperti beku dan langit tetap gelap seperti malam belum usai. Ia menyusuri jalanan desa, berharap menemukan jawaban. Di tengah perjalanan, Raka bertemu Pak Cipto yang sedang menabur bunga di bawah pohon beringin. "Kenapa tidak terang-terang juga, Pak? Di sini, malam tidak berakhir sebelum kau menjawab panggilannya." "Panggilan siapa?" Pak Cipto hanya tersenyum dan menunjuk ke arah barat, ke sebuah rumah tua paling ujung desa. Rumah itu lebih rusak dari bangunan lain. Tampak seperti tak dihuni selama puluhan tahun. Atapnya miring, jendelanya pecah, dan dinding kayunya hitam seperti terbakar. "Di sanalah tempat kau bisa bicara dengan penjaga waktu." Raka menelan ludah. Ia berjalan pelan menuju rumah itu. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menolak kehadirannya. Ketika sampai di depan pintu, tiba-tiba daun pintu terbuka sendiri dengan derit pelan. Di dalam ruangan gelap itu hanya ada satu benda, sebuah kursi kayu menghadap ke cermin besar yang tertutup kain putih. Raka melangkah masuk, dan pintu menutup dengan sendirinya di belakangnya. Ia mendekat, perlahan membuka kain yang menutupi cermin. Namun yang tampak di cermin bukanlah dirinya. Sosok yang muncul adalah pria tua berjubah putih dari mimpinya dengan mata kosong dan wajah penuh keriput. "Kau telah membuka gerbang waktu, Raka. Siapa? Siapa kau sebenarnya?" "Aku adalah yang terakhir keluar, tapi tak pernah benar-benar pergi. Sekarang, waktumu yang harus dijaga." Tiba-tiba, bayangan dalam cermin menggeliat, dan tangan keriput itu menjulur keluar cermin, menggenggam lengan Raka. Seketika, ruangan bergetar, cermin retak, dan dunia di sekelilingnya berputar cepat. Raka terbangun kembali di ranjang rumah Mbok Sarmi. Tapi kali ini, jam menunjukkan pukul 5. Langit mulai memerah. Ia menghela napas lega. Akhirnya pagi. Namun ketika ia membuka pintu rumah dan keluar ke jalan desa, ia melihat satu hal yang membuat darahnya membeku. Seluruh warga berdiri diam, menghadapnya di tengah jalan desa, seperti sudah menunggu. Bahkan, Mbok Sarmi dan Pak Cipto pun ada di sana. Mereka semua berbicara serempak, dengan suara yang tak seharusnya keluar dari mulut manusia. "Selamat datang kembali, penjaga waktu yang baru." Raka berdiri membeku di depan barisan warga desa yang menatapnya tanpa ekspresi. Mata mereka kosong, kulit pucat kebiruan, dan yang paling mencolok dada, mereka tidak naik turun. Mereka tidak bernapas. Suara Pak Cipto terdengar paling depan. "Kau sudah dipilih. Jangan tolak. Kami tidak bisa mati jika kau belum menggantikan." Raka mundur pelan, tak tahu harus lari kemana. Tapi Mbok Sarmi melangkah maju dan menenangkan semua warga dengan isyarat tangannya. Ia menghampiri Raka perlahan. "Tenangkan hatimu, nak. Jangan lihat kami sebagai hantu.
Kami hanya terperangkap dalam waktu, dan kau adalah jembatan untuk keluar dari siklus ini. Siklus apa? Apa? Bentak Raka. Panik. Apa maksud semua ini? Mbok Sarmi menatapnya dalam. Sejak 1965, waktu berhenti di sini. Kami semua terbunuh. Tapi sesuatu mengikat jiwa kami ke desa ini. Hanya seorang penjaga waktu baru yang bisa membuka gerbang pelepasan. Raka tak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Semua ini sudah terlalu dalam, terlalu nyata, terlalu hidup meski mereka mati. Ia berlari ke arah hutan, berharap bisa keluar. Tapi seperti sebelumnya, jalan selalu kembali ke desa. Ia berjalan berjam-jam, namun selalu kembali ke titik yang sama. Pohon beringin besar di tengah desa. Keesokan harinya, atau setidaknya saat kabut mulai mereda, Raka bertemu dengan seorang anak kecil. Bocah laki-laki berusia sekitar 7 tahun, mengenakan baju kompeng camping, namun tersenyum ceria. "Kakak baru, ya?" "Iya. Kamu tinggal di sini juga? Aku dulu sakit, terus nggak bisa keluar," katanya. "Aku harus nunggu penjaga waktu." "Mungkin itu kakak ya?" Anak itu memperkenalkan diri sebagai Bimo. Berbeda dengan warga lain, Bimo tampak masih memiliki emosi, masih bersinar matanya. Raka merasa sedikit lebih tenang bersamanya. "Bimo, kamu tahu cara keluar dari desa ini?" Bimo mengangguk pelan. "Bisa, tapi harus temui ibu penunggu di Balai Batu." "Balai Batu itu di mana?" Bimo menunjuk ke arah bukit kecil di balik pemakaman desa. "Lewat kuburan, terus naik, nanti ada bangunan batu. Tapi," katanya, "kalau ke sana harus bawa satu nama buat ditukar." "Ditukar dengan apa?" "Dengan jalan pulang." Raka memandangi kabut yang menggantung di atas pemakaman. Ia tahu, kalau ingin keluar dari Pagersari, ia harus siap dengan pilihan yang tak manusiawi, menukar seseorang agar dirinya bisa bebas. Kabut pagi masih menyelimuti desa Pagersari. Saat Raka mengikuti langkah kecil Bimo menuju pemakaman. Bimo tampak tenang, seolah sudah sering melakukan perjalanan ini. Tapi di hati Raka, kegelisahan tumbuh semakin besar. Setelah melewati deretan batu nisan yang tampak lebih tua dari usia desa itu sendiri, mereka tiba di sebuah tangga batu yang menanjak ke atas bukit. Di puncaknya berdiri sebuah bangunan kuno berbentuk segi 8, dikelilingi pilar batu hitam yang menjulang seperti tulang belulang raksasa. Bangunan itu disebut Balai Batu, tempat perjanjian kuno dan penentuan takdir. Bimo berhenti di depan pintu kayu besar yang dipenuhi ukiran aksara Jawa kuno. "Kak Raka, kau harus masuk sendirian." "Aku nggak boleh ikut." Raka menatap Bimo, lalu menarik napas dalam dan mendorong pintu berat itu. Di dalam, ruangan gelap dan sunyi. Di tengah ruangan, berdiri sosok tinggi berjubah hitam dengan kerudung menutupi wajah. Tubuhnya tampak kaku seperti patung. "Kau datang untuk jalan pulang?" Suara sosok itu menggema tanpa membuka mulut. "Iya, aku ingin keluar dari desa ini. Bayarnya satu nama." "Sebutkan." Raka tercekat. Ia tak tahu harus menyebut siapa. Nama siapa yang harus dikorbankan agar ia bisa bebas. Mbok Sarmi yang telah merawatnya, Pak Cipto yang selalu memberi petunjuk, atau Bimo, anak kecil yang masih menyimpan senyum meski sudah lama mati. Aku tidak bisa memilih," ujar Raka gemetar. "Kalau tak bisa, maka kau harus tinggal." Atau tiba-tiba, lantai di bawahnya terbuka, membentuk lubang menganga gelap. Sosok berjubah itu menunjuk ke bawah. Jatuh. Raka menutup mata, mencoba menenangkan napas. Lalu ia ingat sesuatu, mimpinya di malam pertama. Pria tua berjubah putih, cermin, dan suara yang berkata, "Waktumu yang harus dijaga. Kalau memang harus menukar nama, ambil namaku. Biarkan yang lain bebas." Ruangan mendadak tenang. Sosok itu bergerak mendekat, dan untuk pertama kalinya menyingkap wajahnya. Tapi di balik tudung itu bukan wajah manusia, melainkan cermin yang memantulkan wajah Raka sendiri dengan senyum yang bukan miliknya. Pengorbanan diterima. Balai Batu bergemuruh. Cermin itu pecah menjadi debu, dan dalam sekejap
Raka terlempar keluar bangunan. Ia terbangun di pemakaman. Kabut telah menghilang, tapi Bimo tak ada. Desa Pagersari terasa kosong, tanpa satupun suara manusia. Ia berjalan kembali ke rumah Mbok Sarmi, namun rumah itu sudah reyot, ditinggalkan, dan penuh lumut. Di atas meja, hanya ada satu kertas tua yang bertukar, menggantikan, yang digantikan, kembali pulang, selamat tinggal, penjaga. Pagi itu, langit di atas Pagersari tidak seperti biasanya. Matahari memancar, tapi bayang-bayang jatuh ke arah yang salah, ke arah timur. Burung-burung terbang mundur, dan suara kokok ayam terdengar seperti rekaman yang diputar terbalik. Raka, yang seharusnya telah menjadi bagian dari desa, bangun dari mimpinya yang aneh. Ia tak lagi mengingat siapa dirinya. Di dinding rumah Mbok Sarmiang kini tampak baru dan bersih terpajang foto. Dirinya mengenakan pakaian adat desa. Di bawah foto itu tertulis, "Penjaga waktu, Raka, 1965. Raka terdiam. Bagaimana bisa?" bisiknya. Ia membuka jendela. Warga desa tersenyum menyambutnya. Mbok Sarmi berdiri di depan rumah dengan nampan berisi bunga dan dupa. "Selamat pagi, penjaga. Hari ini ulang tahun ke-60 penjagaanmu. Tapi aku baru semalam di sini, bukan?" Mbok Sarmi menunduk pelan. "Kau sudah menjadi bagian dari siklus. Waktu di desa ini tak linear. Nah, saat kau memilih menukar namamu, kau tak hanya menggantikan peran, kau masuk ke dalam pusaran waktu." Raka berjalan ke arah cermin tua yang tergantung di ruang utama. Bayangan dirinya di cermin adalah pria tua berjanggut putih. Ia terengah, panik, tapi tubuhnya tetap terasa muda. Waktu di luar dan waktu dalam tubuhnya tak lagi selaras. "Aku harus keluar dari sini." Tak ada keluar, hanya putaran. Sahut suara asing di belakangnya. Pak Cipto muncul. Kini terlihat lebih muda, mengenakan pakaian zaman Belanda. Semua penjaga berpikir mereka bisa lari, tapi hanya waktu yang benar-benar bebas. Kita hanyalah pengiringnya. Malam tiba. Raka duduk sendiri di balai desa, mencoba menulis catatan tentang apa yang ia alami. Tapi tinta di kertas selalu menghilang begitu ditulis. Bahkan pikirannya mulai mengulang, ia mulai lupa mengapa ia merasa asing, mengapa ia merasa harus pergi. Lalu, di kejauhan, terdengar suara langkah kaki kecil. "Kak Raka? Kak Raka?" Bimo muncul dari balik kabut. Kali ini lebih tua. Wajahnya tidak lagi ceria, melainkan penuh beban. "Kita semua sedang menunggu akhir dari waktu. Tapi kau harus cari celahnya. Hanya penjaga yang bisa menghentikan putaran." Raka menatap Bimo dalam-dalam. "Celah? Di mana?" Bimo menunjuk ke arah jam tua di balai desa yang jarumnya berputar mundur. "Pecahkan waktu, bukan ikuti." Malam itu, Raka mulai menyusun rencana. Ia akan menghancurkan inti siklus. Tapi ia tahu, setiap tindakan akan membawa harga. Dan waktu bukan musuh yang bisa dikalahkan tanpa korban. Raka menghabiskan malam menatap jam tua di balai desa. Jarumnya terus berputar mundur. Dan setiap dentingnya seakan memanggil kenangan yang tak pernah terjadi. Ia tahu, satu-satunya cara keluar dari desa ini adalah memutus siklus waktu. Tapi bagaimana caranya memecah sesuatu yang tidak bisa disentuh? Bimo muncul kembali malam itu. Kali ini membawa sebuah buku tua berbalut kain merah. Di sampulnya tertulis dalam aksara Jawa kuno, "Sing bisa nembus waktu, kudu lali diri." Yang bisa menembus waktu harus melupakan diri. "Apa maksudnya?" tanya Raka. "Untuk menemukan celah, kau harus rela melupakan siapa kau. Tak hanya nama, tapi seluruh ingatan," jawab Bimo pelan. Raka terdiam. Ingatan tentang hidupnya di luar desa, wajah ibunya, temannya yang hilang, bahkan rasa takut yang ia pegang erat, semua itu akan lenyap. Tapi jika tidak, ia akan terjebak selamanya sebagai penjaga. Di tengah malam, Raka menuju hutan yang berada di batas desa. Di sana, menurut buku itu, terdapat tempat bernama Watu. Palung batu hitam mengkilap
yang menjadi pusat retakan waktu. Tempat itu hanya bisa ditemukan saat bayangan jam berbalik arah. Dengan langkah hati-hati, Raka dan Bimo menyusuri jalur kabut. Mereka bertemu dengan sosok-sosok samar, wajah-wajah tua yang menyerupai dirinya. Para penjaga sebelumnya yang gagal keluar. Mereka tidak menyerang, hanya berdiri diam, menatap dengan mata kosong penuh kehampaan. Itu mereka yang mencoba, tapi ragu, kata Bimo, setengah keluar, setengah tinggal. Jiwa mereka tak bisa kembali. Akhirnya, mereka sampai di depan batu hitam besar. Permukaannya berkilau seperti kaca, memantulkan wajah Raka, tapi dalam berbagai usia bayi, remaja, tua, bahkan jenazah. Letakkan tanganmu, bisik Bimo. Begitu tangan Raka menyentuh batu, tubuhnya bergetar hebat. Ia melihat kilatan seluruh hidupnya. Kecelakaan kecil saat kecil, cinta pertama, kematian ayahnya, malam pertama di desa. Semua momen itu melintas seperti kilatan petir, lalu lenyap. Raka terbangun di tepi sungai, sendirian. Tak ada Bimo, tak ada desa, tak ada ingatan. Ia menatap sekeliling, bingung. Tubuh gemetar. Di sakunya hanya ada kertas kecil dengan tulisan, "Jika kau membaca ini, artinya kau berhasil. Tapi jangan pernah cari jalan kembali, Bimo." Namun jauh di balik pepohonan, samar-samar terdengar suara gamelan dan suara nyanyian Jawa yang mengalun pelan, seakan memanggilnya. Raka duduk lemas di tepi sungai. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tidak tahu siapa dirinya, dari mana ia berasal, bahkan mengapa ia sampai di tempat itu. Namun tubuhnya bergerak dengan naluri yang seolah sudah tertanam jauh di dalam. Suara gamelan yang samar kini terdengar makin jelas. Alunannya menari pelan di udara, seperti menggoda jiwa yang lelah untuk kembali. Di seberang sungai, samar tampak gapura batu berdiri setengah tertutup kabut. Tanpa berpikir panjang, Raka berjalan ke sana. Sesampainya di depan gapura, sebuah suara berat menyambut. "Kau telah keluar dari siklus, tapi jejakmu belum sepenuhnya terhapus." Dari balik kabut, muncullah sosok pria tua berpakaian seperti dukun Jawa. Kulitnya keriput, namun matanya bersinar merah seperti bara. "Kau ingin pulang, tapi tak tahu arah, maka kembalilah dengan luka." Tiba-tiba, kabut membuka, memperlihatkan dunia luar, kota yang modern, suara kendaraan, wajah-wajah asing. Tapi saat Raka melangkah maju, tubuhnya seolah tersedot ke belakang. Ia terjatuh ke tanah berlumut. Terdapat cermin tua tergantung di pohon mati. Wajah yang terlihat di cermin bukanlah Raka. Itu wajah Bimo. "Apa aku?" Dia. Suara dalam kepala menjawab, "Kau adalah yang kembali, maka kau menggantikan yang pergi." Raka tersadar, ia tidak berhasil keluar. Ia hanya menggantikan posisi Bimo yang telah berhasil lebih dahulu. Sekarang, dialah yang menjadi penunggu retakan waktu. Dari balik pepohonan, sosok-sosok mulai bermunculan. Wajah mereka penuh rasa penasaran. Para pendatang baru, para pencari jalan keluar. Dan Raka kini berdiri di balai desa, menyambut mereka dengan senyum tenang dan mata yang tak berkedip. Raka berdiri di balai desa. Rambutnya kini memutih sebagian, bukan karena usia, tapi karena waktu yang telah menggerogoti jiwanya. Ia menatap sekeliling desa masih sama. Jalan-jalan sunyi, kabut, menggantung, dan rumah-rumah yang seperti tak pernah ditinggali, namun juga tak pernah kosong. Kini, dialah penjaga. Tugasnya hanya satu, memastikan retakan waktu tetap tersembunyi. Tapi Raka mulai menyadari sesuatu yang tak diketahuinya sebelumnya. Setiap kali seseorang berhasil melintasi celah waktu, desa kehilangan satu jiwa penjaga. Dan jika penjaga tak ada, waktu akan meledak. Suatu malam, ia melihat anak kecil bermain sendirian di lapangan tengah desa. Anak itu bukan warga, bajunya terlalu modern, dan ia membawa sesuatu yang belum pernah Raka lihat. "Ponsel pintar?" "Nak, dari mana kau datang?" tanya Raka. Mendekat perlahan. "Aku tersesat. Google Maps nyasar ke sini," jawabnya polos. Raka terdiam. Ini tak seharusnya terjadi. Desa ini tak bisa ditemukan kecuali
Ada seseorang dari dalam yang ingin dilihat dari luar. Di belakang anak itu muncul bayangan Bimo. Wajahnya tak lagi tenang, tapi dipenuhi luka hitam yang meleleh seperti lilin. Kau membuka celah, Raka. Dan sekarang waktu tidak mau menunggu. Bisik Bimo sebelum menghilang. Langit berubah merah, rumah-rumah bergetar, dan jam besar di balai desa berdentang 13 kali. Seluruh warga desa mulai berjalan keluar rumah. Wajah mereka kini pucat seperti tanah. Mata mereka hitam pekat. Mereka semua berjalan menuju anak kecil itu, dan Raka berdiri di tengah. Bingung harus menyelamatkan siapa. Ini bukan salahku, gumamnya. Tapi angin menjawab, setiap penjaga akan diuji, dan yang gagal jadi bagian dari desa. Raka berlutut, tubuhnya mulai retak seperti kaca. Ia tahu waktunya hampir habis. Tapi sebelum semuanya hancur, anak kecil itu menatapnya dan berkata, "Namamu Raka, kan? Aku pernah dengar cerita tentangmu dari ayahku." Raka menatapnya tajam. "Siapa ayahmu?" "Namanya Dimas. Dulu katanya pernah hilang di desa ini tahun ke-2001, tapi dia kembali." Nama itu, Dimas. Raka berdiri terpaku. Matanya tak berkedip memandangi anak kecil di hadapannya. Wajah anak itu polos, tapi kata-katanya seperti palu menghantam ingatan yang telah lama terkunci. "Ayahku bilang, dulu dia pernah tersesat di desa yang tak ada di peta. Katanya, ada seorang pemuda yang menolongnya. Tapi dia tidak bisa ikut keluar. Dan nama orang itu, Raka." Langit di atas desa mendadak pecah oleh suara petir. Balai desa mengeluarkan cahaya kemerahan dari jendelanya, seperti terbakar dari dalam. Raka menggenggam kerah bajunya sendiri. Dadanya berdebar tak karuan. "Dimas pernah keluar?" gumamnya. "Itu tak mungkin. Tak seorang pun bisa keluar tanpa menggantikan tempat." Anak itu mengangguk pelan. "Ayah bilang dia meninggalkan sesuatu sebagai pengganti." Raka terhuyung. Kepalanya terasa berat. Lalu sekelebat bayangan muncul di sudut matanya. Sosok tua berjubah putih penjaga lama muncul di sisi balai. Berdiri sambil menunjuk ke arah gerbang desa yang dulu tak terlihat. Gerbang itu kini terbuka sedikit. Anak itu membawa lubang. Bisik suara di kepalanya. Lubang dalam cerita, lubang yang tertinggal dari cerita Dimas. Raka perlahan berjalan mengikuti arah bayangan itu. Anak kecil tersebut mengikutinya dari belakang, tak berkata apa-apa. Kabut menebal. Setiap langkah mereka seperti melintasi lapisan waktu berbeda. Tiba-tiba mereka sampai di pematang sawah yang dulu tak pernah ada. Di tengahnya tertancap papan kayu rapuh bertuliskan, "Jangan baca kisah yang belum selesai." Raka menoleh. Anak itu tak lagi tampak seperti anak kecil. Wajahnya lebih tua, seperti telah mengalami puluhan tahun dalam sekejap. "Aku bukan anak kecil, Raka," katanya. "Aku bagian dari cerita yang tertinggal." Dan sebelum Raka bisa berkata apapun, dunia di sekelilingnya bergoyang. Desa itu menguap perlahan, seperti kabut pagi, menyisakan hanya tanah kosong dan papan kayu tadi. Lalu suara Bimo terdengar lagi, samar. Cerita yang belum selesai harus dibayar dengan jiwa baru. Raka kini berdiri sendirian, tapi entah kenapa ia merasa dirinya bukan lagi dirinya. "Siapa aku sekarang?" bisiknya, dan angin berbisik kembali. "Kau adalah cerita itu sendiri." Raka berdiri di tengah lapangan kosong. Tempat desa itu dulu pernah ada, tapi kini hanya rerumputan kering dan papan kayu lapuk yang tertinggal. Angin bertiup pelan, membawa bisikan yang seakan berasal dari dalam tanah. "Kau adalah cerita itu sendiri." Raka memejamkan mata. Ia mendengar detak jam yang bukan berasal dari arlojinya, tapi dari dalam tubuhnya. Setiap detak terasa seperti mengetik huruf demi huruf di udara. Lalu muncullah dia, sosok yang mirip dirinya, tapi jauh lebih tua. Matanya kosong dan kulitnya setipis perkamen. "Aku adalah akhir dari cerita yang tak kau selesaikan." "Apa maksudmu?" "Cerita ini tidak pernah punya penutup karena sang penjaga sebelumnya menolak menyelesaikannya. Maka cerita ini menulis dirinya sendiri menggunakan tubuhmu." Raka tersentak. Sosok tua itu perlahan melangkah maju. "Kau pikir kau penyelamat?" "Tidak, Raka.
kau adalah tinta, dan kau telah menyatu dengan cerita ini. Langit mulai berdenyut, seperti napas. Tanah di bawahnya bergetar, dan dari dalam tanah muncul tumpukan buku tua. Buku-buku itu terbuka sendiri. Tiap halamannya penuh dengan nama-nama orang-orang yang pernah tersesat ke desa. Semua berakhir pada halaman terakhir yang masih kosong. Ini halaman milikmu. Sosok itu mengulurkan pena. Bukan pena biasa, tapi sepotong tulang. Raka terpaksa menerimanya. Tangannya gemetar saat pena itu mulai bergerak sendiri, menulis kisah hidupnya dan kematiannya. Jika kau berhenti menulis, desa akan muncul kembali. Jika kau teruskan, desa akan lenyap selamanya. Raka menatap pena, lalu ke langit. Ia sadar, semua pilihan ini bukan tentang dirinya lagi, tapi tentang mereka yang belum tertelan cerita. Dengan satu tarikan napas, Raka menulis. Akhirnya, desa itu berhenti menceritakan dirinya. Dan dengan itu, dunia di sekelilingnya runtuh dalam kesunyian yang sempurna. Langit memudar, jadi putih. Tak ada suara, tak ada angin. Raka berdiri sendiri di ruang tanpa bentuk. Pena tulang itu jatuh dari tangannya dan hancur jadi abu. Lalu, suara-suara mulai berdengung dari sekelilingnya. Ratusan, ribuan semua berasal dari jiwa-jiwa yang pernah masuk ke desa itu. Suara orang-orang yang tak sempat menyelesaikan cerita mereka. Tapi kali ini berbeda. Kali ini ada akhir. Ketika kisah ini selesai, maka semuanya akan berhenti terulang. Gumam Raka, sebuah pintu muncul di hadapannya. Bukan gerbang desa, bukan balai batu, bukan pula lorong waktu, tapi pintu biasa, seperti pintu rumah di pinggiran kota. Ia memutar knopnya. Di balik pintu itu, hanya ada satu ruangan kecil berisi meja tulis, kursi kayu, dan satu buku kosong. Raka duduk. Ia membuka halaman pertama. Namaku Raka. Aku pernah menjadi penjaga, pernah menjadi tinta. Tapi kini aku menulis sebagai aku. Dengan kalimat itu, semua yang tak terucap mulai menemukan bentuk. Nama-nama yang hilang, wajah-wajah yang terlupakan. Desa yang menghilang dari peta. Semua berubah menjadi lembar-lembar. Cerita yang kini bisa dikenang. Di luar pintu, dunia kembali berdetak. Pagi yang nyata menembus kabut. Jalanan terbentang. Tak ada lagi papan larangan. Tak ada lagi batas waktu. Dan seseorang di dunia nyata, mungkin pembaca ini, sendiri akhirnya menemukan cerita Raka di sudut perpustakaan digital. Tanpa nama penulis, hanya bertuliskan cerita tentang desa yang tak bisa ditemukan Google Maps. Dan jika kau membaca sampai akhir, itu berarti kau selamat dari kisah ini. Angin Gunung Maja bertiup pelan tapi menusuk, seolah membawa bisikan dari masa lalu. Kabut menggantung rendah, menyelimuti pohon pinus dan jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Di kaki gunung, 3 sosok muda bersiap dengan ransel dan peralatan dokumentasi lengkap. Dimas Prayoga, si pembuat konten horor yang terkenal dengan vlog-vlog eksplorasi angkernya, sedang memasang kamera ke dadanya. Episode kali ini beda. Katanya pada lensa, senyum percaya diri, tersungging. Kita akan naik ke Gunung Maja, katanya. Tempat ini angker dan dihuni oleh nenek lampir. Tapi kita buktikan sendiri. Di sampingnya, Reza Andika, sahabat sejak kecil, dan teknisi kamera, terlihat ragu. Dim, ini bukan tempat main-main, aku baca. Banyak yang kesurupan dan tersesat di sini. Nama nenek lampir tuh bukan cuma dongeng. Ayu Larasati, mahasiswi antropologi yang ikut dalam tim ini sebagai peneliti budaya lokal, menatap puncak gunung yang tertutup awan. Ada banyak versi tentang nenek lampir. Di desa sekitar, dia dianggap sebagai penjaga hutan, tapi juga pengambil nyawa. Legenda atau bukan, kita harus tetap hormat. Mereka mendekati pos pendakian yang dijaga oleh Mbah Jumirah, seorang wanita tua dengan sorot mata tajam, namun letih. Ia mengenakan jarik batik pudar dan syal wol usang. Kalian naik ke atas? Tanyanya dengan suara parau. Apa kalian bawa sesaji? Dimas mengangkat alis. Sesaji? Bah, buat siapa? Mbah Jumirah tak menjawab.
hanya memandang Reza yang menunduk gugup. "Jangan pernah sebut namanya di atas sana," ucapnya lirih. "Kalau kalian dengar suara cekikikan, abaikan. Jangan lihat ke belakang." Dimas terkekeh kecil dan mengarahkan kamera ke Mbah Jumira. "Ini dia nih." Langsung dari warga lokal, katanya, "Ada hantu nenek-nenek." "Seru banget." Ayu menyikut lengan Dimas. "Jangan gitu, kita tamu di tanah orang." Tanpa memedulikan peringatan itu, mereka memulai pendakian. Kabut makin tebal. Setelah melewati pos 2, pepohonan makin rapat. Suara hutan terasa tak wajar terlalu sunyi. Reza beberapa kali menoleh ke belakang. "Tadi, kayak ada yang ikutin kita deh, burung atau monyet?" jawab Dimas cepat, walau sorot matanya mulai gelisah. Saat mereka mendirikan tenda di batas zona camping terakhir, Ayu berjalan ke mata air tak jauh dari sana. Ia sempat berhenti. Matanya terpaku pada sosok hitam di balik pohon. Sejenak, seolah bayangan itu tersenyum di malam hari. Reza terbangun karena suara seperti cekikikan perempuan tua dari balik kabut. Ia membangunkan Dimas. "Lo denger itu?" bisiknya. Dimas meraih kameranya dan mulai merekam, menyorot ke arah suara. Tak ada apa-apa, hanya kabut dan bayangan tipis seperti kain lusuh tergantung di pohon. Dimas berbisik, "Kita bakal viral." Di luar tenda, suara langkah menyeret pelan terdengar. Sesuatu mendekat, lalu tiba-tiba hening. Kabut turun lebih pekat malam itu. Tenda yang mereka dirikan di dataran kecil di antara pepohonan kini hanya terlihat samar dalam sorotan senter. Di dalam, Dimas memeriksa hasil rekaman. Reza duduk memeluk lutut, sesekali melirik keluar. Ayu wajahnya pucat diam termenung. "Lu yakin itu cuma suara burung?" Reza akhirnya bersuara pelan. "Rekaman malam ini harusnya bisa kita pakai," jawab Dimas, mengalihkan topik. Tapi raut wajahnya tak setenang biasanya. Ia tahu, suara yang mereka dengar tadi bukan sekadar burung. Ayu menoleh. "Aku ngerasa ada yang ngawasin kita dari tadi." Reza mengangguk cepat. "Pas aku keluar sebentar tadi, aku lihat bayangan. Dia diem, tinggi banget, seperti kayak nenek-nenek, tapi kepalanya nunduk." Dimas mendadak berdiri. Ia mengambil kamera, menyalakan mode night vision. "Aku mau cek sekitar. Kalau emang ada yang ngikutin kita, gue mau tangkap di video." "Lu gila," bisik Reza, langsung berdiri. "Aku ikut," potong Ayu. "Jangan sendiri." Dengan senter dan kamera menyala, mereka menyusuri jalur kecil sekitar perkemahan. Angin malam menampar wajah. Daun-daun kering bergetar. Meski tak ada binatang lewat, Reza berhenti mendadak. "Lihat itu!" Di kejauhan, di balik kabut, terlihat sosok hitam berdiri kaku. Tinggi, kurus, berjubah compang-camping. Rambutnya panjang menjuntai sampai tanah. Dimas dengan tangan gemetar mengarahkan kamera. Astaga, itu bukan manusia. Sosok itu tak bergerak, tapi dari jauh terdengar cekikikan lirih suara perempuan tua, serak dan menusuk. Ayu menggenggam lengan Reza. "Itu dia, suara yang aku dengar di mimpi kemarin." Tiba-tiba, kamera Dimas mati. Layarnya gelap total, baterai penuh, tapi mati seketika. "Gue nggak bisa rekam," katanya, panik, kayak ada yang rusak sinyal. Cekikikan itu makin keras, kini seperti berputar di antara pepohonan. Suaranya datang dari segala arah, tak ada yang tahu dari mana sebenarnya. Reza menarik Dimas dan Ayu. "Kita balik ke tenda, cepat." Ketiganya lari, nafas tersengal, kaki nyaris tersandung akar. Tapi saat mereka tiba, tenda sudah terbuka sendiri. Di dalam, sleeping bag tergulung rapi, tapi di atasnya ada benda kecil, seikat rambut putih, panjang, dan tulang ayam gosong seperti bekas sesaji terbakar. Ayu berbisik ngeri. "Itu bukan dari kita." Suara tertawa terakhir terdengar jelas di atas pohon. Mereka menatap ke atas namun tak ada apa-apa. Hanya ranting bergoyang pelan seperti habis dinaiki seseorang. Dimas duduk terdiam. Wajahnya tak seperti biasa.
Ia tak berbicara sepanjang malam. Reza menyalakan radio darurat, berharap menangkap sinyal. Tapi hanya ada suara siulan lirih dari frekuensi kosong. Malam itu terasa tak berujung. Dan di kamera cadangan yang tertinggal merekam otomatis dari sudut tenda. Seseorang sempat berdiri menghadap lensa terlalu dekat wajah keriput. Mata merah dan senyum retak. Pagi datang dengan sunyi yang aneh. Tak ada suara burung, tak ada angin. Kabut belum juga menghilang. Padahal matahari sudah tinggi. Suasana kemah mereka seolah membeku dalam waktu. Dimas duduk mematung di depan tenda, menatap kosong ke pepohonan. Reza sibuk mencoba menghidupkan kembali kamera utama. Sementara Ayu menuliskan catatan di buku lapangan. Tapi tak satupun dari mereka yang bicara soal apa yang mereka lihat malam itu. Dia berdiri sangat dekat. Gumam Ayu akhirnya. Wajahnya seperti membusuk tapi masih bisa tersenyum. Dimas tak bereaksi. Reza melempar baterai ke tanah. Kamera ini rusak total. Kayak disedot dayanya. Dimas akhirnya bersuara lirih. Gue mimpi tadi malam, Mbah Jumirah. Dia duduk di batu besar, bilang sesuatu. Mimpi? Tanya Ayu. Dia bilang, kalian sudah buka mata yang tertutup, tapi belum tentu bisa menutupnya kembali. Ayu langsung berdiri. Itu bukan sekadar mimpi, Dim. Ada kaitan dengan mitos nenek lampir, katanya. Kalau seseorang melihat wajah aslinya, mereka akan mulai terhubung. Reza terdiam. Maksud lo, Dimas sekarang? Aku nggak yakin. Tapi perubahan sikapnya terasa, kata Ayu sambil menatap Dimas dengan kekhawatiran. Dia nggak biasa diam kayak gini. Dimas tiba-tiba berdiri. Gue pengen naik lebih atas. Ada sesuatu yang harus gue lihat. Reza langsung menahan lengannya. Lu gila. Kita harus turun. Kamera rusak, suara-suara aneh. Dan lo gak sadar semalam kita hampir. Justru karena itu, bentak Dimas untuk pertama kalinya. Matanya merah. Gue harus tahu siapa dia sebenarnya. Mereka akhirnya sepakat untuk tetap di jalur. Namun, tidak naik lebih jauh. Tapi saat mereka berjalan menuju pos 3, mereka menemukan sesuatu di tengah jalur. Ada kain jarik sobek tergantung di ranting. Di ujung kain itu, terikat boneka jerami kecil dengan rambut asli manusia panjang, putih. Ayu langsung menarik Reza. Itu perlambang pemanggil. Dalam budaya lokal, itu biasa dipakai untuk mengundang roh penjaga. Tapi, ini jelas buat nenek lampir. Dimas mendekati boneka itu. Tangannya terulur seolah ingin menyentuh. Jangan! Teriak Ayu. Tapi saat itu juga, angin bertiup keras dan kabut berubah merah. Seperti asap darah menyelimuti seluruh hutan. Reza menarik Ayu. Kita harus lari. Namun, Dimas berdiri di tempat. Dia manggil gue, gumamnya. Suara tawa itu kembali muncul. Tapi, kali ini langsung dari belakang Dimas. Saat Reza dan Ayu menoleh, mereka hanya melihat bayangan tinggi dengan rambut menjuntai berdiri sangat dekat. Seperti menyatu dengan kabut. Lalu semuanya gelap. Ayu membuka matanya perlahan. Dunia terasa bergoyang. Suara gemerisik dedaunan dan desir angin malam menyambutnya. Reza terbaring di sampingnya masih pingsan. Tapi, Dimas, bisik Ayu lirih sambil bangkit pelan. Tak ada jawaban. Sekeliling mereka hanya pohon-pohon tinggi dan kabut merah tipis yang masih menggantung di udara. Seperti dunia belum berubah sejak tadi malam. Reza, bangun! Ayu mengguncang tubuhnya. Reza terbangun dengan napas tersengal. Dia ada di belakang Dimas. Lo lihat? Tadi kan sosok itu. Ayu mengangguk. Dimas nggak ada di sini. Mereka panik, mencari di sekitar, memanggil namanya berulang kali. Tapi hanya hutan sunyi yang menjawab. Lalu dari kejauhan, terdengar nyanyian. Suara perempuan tua, melagukan tembang Jawa kuno. Lirih dan menakutkan. Itu berasal dari arah batu besar yang pernah disebut Dimas dalam mimpinya tempat Mbah Jumirah muncul. Reza dan Ayu mendekat. Mereka bersembunyi di balik semak. Di depan batu, itu Dimas berdiri tegak. Matanya menatap kosong ke arah api kecil yang menyala tanpa bahan bakar. Di sampingnya,
Sebuah bayangan tinggi, berambut putih panjang nenek lampir. Tangan keriputnya menyentuh bahu Dimas. Bibirnya komat kamit, melafalkan mantra. Dia kayak kesurupan. Bisik Ayu. Itu bukan Dimas lagi. Tiba-tiba nenek lampir menoleh ke arah mereka, tapi matanya kosong. Seperti tahu siapa yang mengintip, tapi tak peduli. Ia kembali menatap Dimas dan mengeluarkan pisau hitam dari ikat pinggang kainnya. Reza nyaris berteriak, tapi Ayu menutup mulutnya. Dimas mengangkat tangannya. Di pergelangan kirinya muncul luka bakar berbentuk mata terbuka. Dia ditandai. Gumam Ayu ngeri. Dia sudah dipilih jadi penerus atau tumbal. Tak bisa diam lebih lama. Reza melempar batu ke arah pohon untuk mengalihkan perhatian. Nenek lampir refleks menoleh. Saat itu Ayu menarik Dimas dan mereka kabur. Kabut di sekeliling berubah liar, seolah menutup jalan keluar. Suara teriakan tua yang melengking menggema ke seluruh hutan. Mereka berlari membelah kabut, melewati akar dan batu besar. Tapi Dimas justru menarik diri dari Ayu. Dia manggil, "Gue, jangan halangi," katanya. Suaranya bukan seperti Dimas. Lebih dalam, datar. Ayu menangis. "Dimas, ini aku, Ayu. Ingat kita sahabat. Lu bukan milik dia." Tiba-tiba Reza menyiram air dari botol yang sebelumnya diisi dari sumber air bersih. Dimas tersentak dan jatuh berlutut. Luka berbentuk mata di tangannya menghitam, lalu perlahan menghilang. Mereka berhasil membawa Dimas kabur malam itu. Tapi sejak kejadian itu, Dimas tidak pernah bicara lagi. Sudah 2 hari sejak mereka turun dari gunung, tapi rasa lega tak pernah datang. Dimas, yang biasanya cerewet dan penuh energi, kini hanya duduk diam di sudut kamar kosnya. Matanya kosong, seolah selalu melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, dia menggambar simbol yang sama mata terbuka dengan tetesan darah berulang kali. Di buku catatan, tembok, bahkan kulit tangannya. Ayu dan Reza, yang kini merasa punya tanggung jawab besar, mencoba menyelidiki satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. Rekaman terakhir dari kamera backup yang masih berfungsi. Reza menyambungkan kartu memori ke laptop. "Kalau ini bener-bener nangkep sosok itu," bisik Ayu. Rekaman dimulai. Kamera goyah, suasana gelap, hanya obor senter yang bergerak cepat. Terdengar suara mereka berlari, terengah-engah. Tapi saat kamera berhenti, ada sesuatu yang aneh. Seseorang, bukan Dimas, bukan Ayu, bukan Reza, berbisik langsung ke mikrofon. Yang membuka mata akan dibuka pula hatinya. Tapi tak semua hati kuat menatap kebenaran. Layar tiba-tiba bergetar, statik, lalu muncul gambar batu besar tempat Dimas ditandai, tapi sosok nenek lampir tidak terlihat sama sekali. "Ini kamera nangkep tempatnya, tapi nggak ada dia?" tanya Ayu bingung. Reza memperbesar gambar. "Lihat, di permukaan batu itu ada ukiran yang nggak kelihatan waktu kita di sana." Ayu menelan ludah. Ukiran itu mirip tulisan Jawa kuno, tapi disusun membentuk kalimat mantra. "Reza, gue coba pakai filter inframerah. Begitu filter dinyalakan, tulisan itu menyala merah, menyala di layar. Kalimatnya, yang telah melihat wajahku akan selalu bersamaku sampai waktu terputus dan darah menjadi pengikat." Ayu langsung berdiri. "Itu sumpah, kayak perjanjian gaib." Dimas tiba-tiba tertawa lirih dari pojok kamar. "Kalian pikir bisa lari? Dia ada di mana-mana, di cermin, di bayangan, di mata orang-orang." Reza mematikan laptop. "Gue takut dia udah nggak waras." Tiba-tiba lampu kamar padam. Layar laptop menyala sendiri. Rekaman kembali muncul, tapi kali ini bukan dari kamera mereka. Sudut pandangnya jauh lebih tinggi, seolah dari atas pohon. Di dalam video itu, mereka bertiga tampak tidur di tenda, dan sosok perempuan tua berdiri mengawasi mereka. Ayu berbisik pelan, "Siapa yang ambil video ini?" Dimas berdiri. Dengan suara datar, ia berkata, "Dia, mau kalian juga lihat wajahnya. Indah
teman sekamar Ayu yang belum tahu apa-apa tentang teror dari Gunung Lempung. Pulang malam itu, setelah 3 hari dinas luar kota, ia masuk kamar, melempar ransel ke kasur, dan berdiri di depan cermin besar di sudut ruangan. Benda tua yang diwariskan dari neneknya. Sambil merapikan rambut, ia sempat melirik ke meja ada coretan kertas dengan simbol aneh bergambar mata berdarah, dikelilingi tulisan asing. "Ini siapa yang iseng gambar beginian?" gumamnya. Tapi tak ada jawaban. Cermin tiba-tiba berembun dari dalam. Indah memicingkan mata. Tak ada uap, tak ada air, tapi permukaan cermin tampak basah dari balik kaca. Ia mendekat, dan saat itu terjadi. Bayangannya tidak mengikuti gerakan tubuhnya. Saat Indah memiringkan kepala ke kiri, bayangan justru menoleh ke kanan. Indah mundur perlahan, tapi bayangan di cermin tetap diam, menatap lurus ke arah Indah dengan senyum kecil di sudut bibir. "Reza, Ayu," gumam Indah panik, mengambil ponsel dan mencoba menghubungi mereka. Namun, layar ponselnya hanya menampilkan gambar wajah keriput perempuan tua. Nenek lampir dan suara bisikan terdengar dari speaker. "Kau membuka mata. Sekarang kau harus masuk." Tiba-tiba cermin itu bergetar, dan dari permukaannya keluar tangan keriput, meraih pundak Indah dan menariknya. Ia berteriak keras dan suara itu didengar Ayu dari luar kamar. Ayu dan Reza mendobrak masuk, tapi Indah telah hilang. Cermin retak di bagian tengah, dan di balik kaca terlihat samar bayangan Indah terkurung, menjerit dan mengetuk dari dalam. Dimas yang sejak tadi duduk diam di kursi, akhirnya berkata dengan suara pelan, "Dia sudah di bawah." Cerminnya itu portal, bukan hanya pantulan, itu pintu. Ayu menangis. "Kenapa semua ini terjadi ke kita?" Reza mencoba merobek kertas yang berisi simbol mata berdarah. Tapi lembaran itu tak robek, malah muncul luka kecil di telapak tangannya. Seolah kertas itu menyerap energi siapapun yang menyentuhnya. Lalu laptop di meja kembali menyala sendiri, menampilkan rekaman baru. Kali ini dari dalam cermin. Terlihat Indah sedang berdiri di hutan yang sama. Di samping batu besar, di belakangnya, nenek lampir. Dia menoleh ke kamera dan berkata, "Tolong aku sebelum malam purnama. Kalau tidak, aku akan tetap di sini selamanya." Indah terperangkap di balik cermin. Sejak kejadian itu, kamar kos Ayu dipenuhi aura mencekam. Cermin tua di sudut ruangan kini diselimuti kain hitam. Tapi suara ketukan lirih masih terdengar setiap malam. Reza tidak tinggal diam. Ia mencari bantuan ke komunitas spiritual di internet dan menemukan satu nama yang terus muncul dalam forum diskusi. Gaib, Ki Arsa, seorang dukun sepuh yang dikenal bisa melipat bayangan, membuka jalur antar dimensi. Mereka mendatangi Ki Arsa ke pinggiran kota, sebuah rumah tua yang penuh sesajen dan dupa menyala. Aroma cendana menyengat saat mereka masuk. Bayangan yang tertangkap bukan pantulan, itu jiwanya. Nenek lampir adalah penjaga gerbang dunia bawah, dan kalian telah menantangnya, kata Ki Arsa sambil menatap mata Dimas. "Kenapa kami?" tanya Ayu lirih. Ki Arsa memejamkan mata, lalu mengangkat tangannya ke arah Dimas. Karena dia adalah kunci. Anak indigo yang matanya terbuka. Dia melihat yang tak boleh dilihat. Dimas diam, menunduk. "Aku memang bisa melihat sejak kecil, tapi aku sembunyikan semua. Aku pikir kalau aku pura, enggak, lihat, mereka bakal pergi." "Tidak, Nak," kata Ki Arsa pelan. "Makhluk seperti nenek lampir datang justru saat kau membiarkan mata batinmu tidur." Ki Arsa mempersiapkan ritual pelipat bayangan yang konon bisa membuka portal dan menukar posisi antara yang di dalam cermin dan yang di luar. Syaratnya, pertama, tempat harus berada di lokasi asli kontak pertama, batu besar di Gunung Lempung. Kedua, harus dilakukan tepat 3 hari sebelum purnama. Ketiga, harus ada darah dari penghubung jiwa Dimas. Kalau gagal, bukan cuma Indah yang terjebak, kalian semua akan menjadi bayangan selamanya, ucap Ki Arsa serius.
Ayu dan Reza sepakat. Malam itu, mereka mulai persiapan. Reza menggali catatan lama tentang simbol mata berdarah. Ayu mencatat mantra dari Ki Arsa. Dan Dimas mulai kembali menggambar sosok nenek lampir dengan detail makin jelas. Dia makin dekat, makin kuat, ucap Dimas sambil gemetar. Malamnya, mereka melihat sesuatu di cermin bayangan. Indah menulis sesuatu dengan darahnya. Di dinding dalam cermin, tolong, cepat. Dia sedang memakan kenanganku. Ayu menutup mulutnya, menahan isak. Mereka tahu waktu semakin sempit. 3 hari sebelum purnama, hari yang ditentukan telah tiba. Ayu, Reza, Dimas, dan Ki Arsa mendaki kembali Gunung Lempung, menuju batu besar tempat awal kutukan ini dimulai. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan udara terasa berat, seperti tertekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka sampai di lokasi menjelang senja. Di balik pohon-pohon tua, terdengar suara burung hantu dan bisikan halus tak jelas arah. Batu besar itu masih berdiri seperti sebelumnya, tapi kali ini permukaannya penuh goresan, baru coretan, seperti luka terbuka di daging. Ki Arsa menggelar kain mori putih di depan batu, menabur bunga kantil, dan melukis simbol mata berdarah dengan arang dari dupa. Dimas, bersiaplah! Kau harus memberikan bagian dari jiwamu, ujar Ki Arsa. Dimas tanpa ragu merentangkan tangannya. Ki Arsa menggambar lambang pelipat bayangan di telapak kirinya, lalu menyayatnya pelan. Darah mengalir dan diteteskan tepat ke simbol di batu. Saat darah Dimas menyentuh batu, tanah bergetar. Udara menjadi sangat dingin. Ayu memegangi pundaknya sendiri, gemetar. Reza menyalakan kamera. Meski tangannya menggigil, Ki Arsa mulai melantunkan mantra kuno. Kata-kata dari zaman leluhur, suara serak namun penuh tenaga. Di tengah ritual, cermin yang mereka bawa diselubungi kain hitam bergetar. Cermin dibuka perlahan. Di dalamnya terlihat Indah, terduduk lemas, wajahnya pucat. Di belakangnya, bayangan besar, tinggi, kurus, nenek lampir, berdiri menatap tajam ke arah dunia nyata. Matanya hitam kelam, kulitnya keriput dan merekah seperti akar tua, dan bibirnya robek membentuk senyum menjijikan. Ki Arsa melanjutkan mantra, dan batu itu kini berdenyut seperti jantung, menyerap darah Dimas yang makin banyak mengucur. Tiba-tiba Dimas menjerit. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya terbalik. Seluruh tubuhnya gemetar. Suara berat keluar dari mulutnya. Bukan suara Dimas. Siapa yang berani melipat bayanganku? Ini bukan pintu, ini kuburan. Reza panik. Itu dia. Nenek lampir udah masuk ke tubuh Dimas. Ki Arso tetap tenang. Ia mengambil segenggam tanah dari dasar batu dan menaburkannya ke arah cermin. Di saat yang sama, Ayu membacakan mantra kedua, suara gemetar, tapi lantang. Cermin bergetar, hebat, dan sesaat kemudian, tubuh Indah terlempar keluar dari cermin. Ia jatuh ke tanah, napasnya terengah. Tubuhnya masih menggigil, namun tubuh Dimas kini terdiam, terjatuh, darah masih mengalir. Ayu menghampiri. Dimas, kamu, dengar aku. Dimas membuka matanya perlahan, tapi mata itu bukan miliknya. Mata itu gelap, hitam, tanpa bola mata. Ia tersenyum pelan, dan dengan suara yang tak seharusnya keluar dari tubuh manusia, ia berbisik, "Satu jiwa dibayar lunas, tapi pintu sudah kubuka." Ayu menatap Dimas, tapi ia tahu itu bukan lagi sahabatnya. Mata Dimas kini gelap, kosong, seperti lubang tak berujung. Cara ia bicara pun berbeda, datar, dalam, dengan suara yang menggaung dari entah berapa dimensi. Darah sudah membayar, tapi tubuh ini nyaman, bisik sosok itu sambil menyeringai. Ki Arsa dengan cepat menaburkan garam dan bunga kantil ke sekeliling tubuh Dimas. Ia menarik Ayu dan Reza mundur. Dia dirasuki penuh. Ini bukan lagi pengaruh biasa, ini penggabungan. Nenek lampir memakai tubuh Dimas untuk tinggal di dunia ini. Indah, yang baru terselamatkan dari cermin, menggigil hebat. Aku lihat semuanya. Di dalam sana, waktu tak berjalan normal.
Dia bicara padaku setiap hari. Bilang akan ambil lebih dari 1 jiwa. Reza mengarahkan kamera ke Dimas. Dan untuk sesaat, di layar tampak 2 wajah-wajah Dimas dan bayangan samar wajah nenek lampir menumpuk dan menyatu. Jika cermin adalah gerbang, maka tubuh ini adalah kunci barunya, ucap Dimas sambil berdiri perlahan. Ia mulai mendekat. Ki Arsa berlutut dan membakar dupa pengusir arwah. Tapi Dimas hanya tertawa kecil. Asap, mantra, bunga, semua ini tak berlaku untukku lagi. Aku telah melewati batasnya. Tiba-tiba lampu senter Reza mati. Angin dingin berembus dari balik batu besar. Dan dari dalam kabut, terdengar suara langkah kaki lain. Mereka tak sendirian. Beberapa bayangan mulai terlihat makhluk-makhluk kurus, berkuku panjang, tubuh abu-abu dengan wajah tanpa mata. Mereka mendekat perlahan, melingkari grup kecil itu. Pengikut nenek lampir, dia telah membuka pintu antar alam. Dan kini, mereka semua datang. Desis Ki Arsa, wajahnya pucat. Dalam kepanikan, Ayu menatap Dimas yang kini tersenyum. Tangannya merentang seperti menyambut anak Kanania kembali ke rumah. Bersiaplah, kata Dimas, atau apapun yang telah menjadi dirinya. Malam ini, kalian akan melihat bentuk asliku. Angin malam menderu seperti lolongan serigala. Langkah-langkah kecil para pengikut nenek lampir mendekat. Suara kuku mereka menyentuh tanah seperti ranting patah. Ayu memeluk Indah erat. Tubuhnya gemetar hebat. Reza tetap mengarahkan kamera, meski lensa sudah dipenuhi kabut dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Sementara itu, Ki Arsa menanam keris kecil bertuliskan aksara Jawa kuno ke tanah. Di depan, tubuh Dimas yang kini telah menjadi wadah bagi sesuatu yang lebih tua dari legenda manapun. Kalian pikir aku hanya kutukan? Bisik Dimas sambil menyeringai. Aku adalah hasil perjanjian leluhur kalian yang memintaku hadir, dan kini kalian ingin mengusirku? Tiba-tiba, kulit Dimas mulai mengelupas, perlahan, seperti kulit topeng yang disobek dari wajah aslinya. Di bawahnya bukan tulang, bukan daging manusia, tapi jaringan hitam seperti akar yang hidup, berdenyut, dan mengeluarkan asap tipis. Satu demi satu, wajah pengikut nenek lampir tampak. Semua tidak memiliki mata, hanya rongga kosong berwarna hitam menganga, seolah melihat dunia dari sisi lain. Ki Arsa berkata tegas, itu adalah wujud aslinya, bukan manusia, bukan setan biasa. Ia adalah penjaga lorong waktu yang pernah disembah di zaman Majapahit hitam. Indah mulai menangis. Ia tahu ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kita tidak bisa lawan dia. Kita harus kabur. Tapi Ayu berdiri. Matanya penuh amarah dan luka. Kalau kita kabur, dia akan terus memakai tubuh Dimas. Dan semua orang yang melihat rekaman ini akan jadi korban berikutnya. Reza membuka ransel, mengeluarkan cermin kecil yang mereka ambil dari rumah. Ki Arsa, cermin tua, peninggalan leluhur yang bisa menangkap roh. Ki Arso memberi isyarat, kita akan kembalikan dia ke dunia asalnya. Tapi harus ada umpan, seseorang harus menjadi pengganti di sisi seberang. Semua terdiam. Reza menatap Ayu. Ayu menatap Ki Arsa. Tapi tanpa aba-aba, Indah melangkah maju. Aku sudah pernah berada di dalam cermin. Aku tahu jalurnya. Biar aku yang menahan dia di dalam. Dimas atau makhluk yang mengendalikannya tertawa besar. Kalian pikir bisa mengurung aku? Lagi! Ki Arsa membaca mantra terakhir. Reza mengarahkan cermin. Ayu memeluk Indah. Dan sekejap sebelum cahaya dari cermin menyala, Indah menatap Ayu dan tersenyum. Tolong, jangan biarkan dia keluar lagi. Cermin menyala terang. Angin seperti tersedot masuk. Pengikut lampir berteriak. Dimas menjerit. Dan tubuhnya mulai tercerai. Kabut hitam terserap ke dalam cermin bersama Indah. Dan lalu, hening. Cermin retak. Ki Arsa pingsan. Dimas terbaring di tanah. Napas tersengal. Tapi masih hidup. Pagi menjelang, tapi matahari enggan muncul. Langit di puncak gunung lempung kelabu, dan suara burung pun seolah enggan berkicau. Ayu duduk di dekat Dimas yang masih terbaring lemah. Tubuhnya basah oleh peluh dingin.
Napasnya berat. Reza memeriksa cermin yang kini telah retak besar di tengahnya. Ki Arsa baru sadar dari pingsannya. Ia menatap cermin itu dalam diam, lalu berkata pelan, "Retakannya tak boleh menyebar. Kalau pecah, bukan cuma dia yang keluar. Waktu sendiri bisa bocor." Ayu menggenggam tangan Dimas. Tapi indah, dia di dalam sana. Dia berkorban. Ki Arsa mengangguk, lirih. Jiwanya sekarang bagian dari penyeimbang. Tapi kekuatan nenek lampir belum sepenuhnya musnah. Reza menunjukkan hasil rekaman. Saat momen penyegelan terjadi, ada satu hal yang mengerikan terekam. Sosok nenek lampir tak hanya tertarik ke dalam cermin, tapi juga menoleh ke kamera dan tersenyum. "Kau pikir aku cuma di dalam sana?" Suaranya terekam lirih, menusuk jiwa. Cermin mulai bergetar lagi. Retakan di tengahnya meluas. Suara kecil seperti tangisan terdengar dari balik permukaannya. Ki Arsa berseru. Dia mencoba membelah jiwa indah. Dia ingin lolos, meninggalkan tubuhnya yang lama dan masuk ke siapapun yang melihat rekaman ini. Ayu dan Reza saling pandang. Kalau videonya bocor, semua orang bisa jadi korbannya. Ki Arsa segera menyiapkan ritual penyegel terakhir. Tapi untuk itu, mereka butuh benda yang terikat langsung dengan arwah. Lampir sejak awal benda yang memanggilnya pertama kali. Tiba-tiba, Dimas dalam kondisi setengah sadar berbisik, "Surat di rumah nenekku." Di balik peti tua, ada surat dan rambutnya. Ayu dan Reza saling berpandangan. Ternyata, kutukan ini berakar dari keluarga Dimas sendiri. "Dia dipanggil ulang oleh darahmu, Dim," bisik Ki Arsa. "Tanpa kau sadari, kau adalah jalur warisan yang melepaskan dia kembali." Malam itu, mereka harus turun gunung. Mereka membawa cermin retak dalam kain hitam, bersama tubuh Dimas yang mulai demam tinggi. Di belakang mereka, kabut tak kunjung hilang, seolah bayangan lampir belum sepenuhnya menghilang. "Ini belum berakhir," kata Ki Arsa. "Sebelum retakan terakhir pecah, kita harus mengikatnya kembali di tempat asalnya." Mereka tiba di rumah nenek Dimas saat fajar merah membelah langit. Rumah tua itu telah lama ditinggalkan, namun aroma dupa dan kayu lapuk masih terasa kuat. Ki Arsa berjalan di depan, membawa cermin retak yang kini berdenyut halus, seolah makhluk di dalamnya belum menyerah. Dimas menunjuk ruang bawah lantai. "Di sana, peti kayu warisan dikunci sejak aku kecil." Dengan susah payah mereka membuka pintu papan tua yang tersembunyi di balik lemari. Suara engsel berderit seperti jeritan samar di ruang sempit penuh debu. Sebuah peti jati tertutup kain putih terlihat dan di atasnya simbol kuno berbentuk mata dengan rambut menjuntai. Reza membuka peti itu perlahan. Di dalamnya sebilah jarum emas panjang, seikat rambut panjang Ki Bu Abuan yang telah mengering, dan surat kuno dalam bahasa Jawa, Kawi. Ki Arsa membacanya. Tulisannya menceritakan tentang seorang perempuan sakti dari abad ke-14 yang dijadikan tumbal kekuasaan oleh keluarga kerajaan. Ia dibakar hidap-hidap dan bersumpah akan kembali melalui rambutnya yang tak bisa hancur oleh api. "Inilah asal mula nenek lampir," kata Ki Arsa pelan. "Dan keluarga Dimas adalah keturunan pelaku pertamanya. Mereka membakar rambut itu sesuai petunjuk mantra. Tapi sebelum api menyentuh, cermin tiba-tiba pecah seluruhnya. Asap hitam keluar, membentuk wajah nenek lampir. 'Kalian telah membuka gerbang,' teriaknya. Suaranya mengguncang tembok. Indah terlihat sekejap di dalam bayangan. Ia menangis, lalu berteriak, 'Tusuk aku dengan jarum itu!' Dia memakai tubuhku untuk kembali." Ayu, dengan hati hancur, menusukkan jarum ke cermin yang hancur. Suara pecah seperti tulang retak terdengar keras. Ledakan cahaya menyilaukan terjadi. Semua terdorong ke belakang. Lalu, hening. Ketika debu mereda, hanya tinggal cermin kosong. Rambut telah terbakar habis. Jarum emas meleleh. Dan di lantai, satu helai pita rambut merah milik Indah tertinggal tak terbakar. Seminggu kemudian, Dimas pulih. Ki Arsa kembali ke desanya. Reza menghapus semua rekaman, dan Ayu menyimpan pita rambut itu dalam bingkai kaca. "Dia menyelamatkan kita semua," bisik Ayu. "Dan dia tetap ada dalam kenangan."
Di malam tenang, angin berembus pelan. Dalam cermin kecil di pojok ruangan, sesosok bayangan berdiri diam, memandang tanpa kata.